Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis kestabilan model dua pemangsa dan satu mangsa dengan penerapan racun. Kita lihat dari PowerPoint ini, dari pertama itu pendahuluan. Dengan adanya sejumlah racun dapat mengkontaminasi suatu ekosistem. Salah satu contohnya adalah penggunaan racun secara instan dan teratur pada bidang pertanian. Kemudian untuk racun ini juga gunanya dapat membunuh hama dengan cepat. Namun hasil pertanian tersebut membahayakan kesehatan bagi hewan-hewan bahkan manusia sendiri. Selanjutnya, hubungan antara mangsa dan pemangsa dapat dimodelkan secara matematis menjadi model mangsa dan pemangsa. Model ini disebut sebagai model Lotka-Volterra. Model Lotka-Volterra ini hanya melibatkan satu pemangsa dan satu mangsa. Dan ini terdapat ada beberapa contoh mengenai mangsa dan pemangsa ini. Model Lotka-Volterra ini adalah model menurut Edward dan Finney. Model Lotka-Volterra hanya melibatkan satu pemangsa dan satu mangsa saja, sedangkan pada beberapa ekosistem terdapat predasi yang melibatkan dua pemangsa dengan mangsa yang sama. Predasi itu merupakan interaksi dari pada mangsa dan pemangsa. Contoh predasi semacam ini adalah wereng batang padi coklat yang dimangsa oleh pemangsa alaminya seperti kumbang dan kepik mirid. Ya, kepik mirid itu seperti biasanya menyedot getah pangkal tunas, bunga, dan buah. Dampaknya biasa seperti bercak-bercak hitam merampak pada tunas, pada buah, seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini akan dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, pembentukan model, dan yang kedua, simulasi numerik. Yang pertama, pembentukan model. Di sini kita dapat membentuk model dari jumlah individu pada populasi mangsa pada saat T, jumlah individu pada populasi pemangsa pertama pada saat waktu T, dan jumlah individu pada populasi pemangsa kedua pada saat waktu T. Model mangsa-pemangsa yang dikaji terdiri dari dua pemangsa dan satu pemangsa. Terjadi interaksi antara mangsa dan pemangsa, antara pemangsa yang satu dengan yang lainnya, saling berkompetisi. Artinya, terjadi persaingan antara kedua pemangsa untuk mendapatkan satu mangsa tersebut. Pertumbuhan mangsa dan pemangsa mengikuti pertumbuhan logistik. Kemudian, ketika terdapat interaksi antara pemangsa pertama dan mangsa, pertumbuhan mangsa akan berkurang, yang merupakan laju perkalian antara fungsi respon Holling tipe 2 dan populasi. Mangsa oleh
Tingkat pencarian dan penangkapan mangsa oleh pemangsa pertama adalah tingkat penanganan dan pencernaan pemangsa pertama. Lalu ada faktor juga, yaitu adanya kematian alami pada populasi mangsa dengan laju mu mengakibatkan populasi mangsa akan berkurang. Banyaknya kematian X diakibatkan oleh racun mu, yaitu mu X, yang merupakan perkalian antara laju. Nah, setelah dari semua itu, kita bisa simpulkan pada persamaan yang ke-1, yaitu dx per dt sama dengan rx dikali 1 min x per k dikurangi axy per 1 plus h kali a kali x dikurangi bxz per 1 plus h2 dikali beta x. Kemudian apabila tidak ada mangsa, maka terjadi penurunan populasi pemangsa pertama dengan tingkat kematian alami sebesar sebesar U. Tetapi apabila terdapat mangsa, maka terjadi interaksi antara mangsa dan pemangsa pertama. Selain itu, terjadi interaksi antara pemangsa yang satu dengan yang lainnya. Tingkat kompetisi dari pemangsa pertama pada pemangsa kedua sebesar C1, akibatnya populasi pemangsa pertama akan berkurang sebesar C1YZ. Banyaknya kematian Y diakibatkan oleh racun mu, yaitu mu Y yang merupakan perkalian antara laju kematian akibat racun dengan kepadatan populasi pemangsa pertama, Y. Dengan demikian, laju perubahan jumlah pemangsa terhadap waktu dapat dinyatakan sebagai yang persamaan kedua ini. Lalu persamaan ketiga ini bisa kita dapatkan jika tidak ada mangsa, maka terjadi penurunan populasi pemangsa kedua dengan tingkat kematian alami sebesar W. Tetapi apabila terdapat mangsa, maka terjadi interaksi antara mangsa dan pemangsa kedua. Pertumbuhan pemangsa mengikuti model logistik, yaitu dengan adanya keterbatasan daya. Jadi ketiga model ini dibentuk dari suatu kejadian, yaitu ketika ada mangsa dan pemangsa dengan dua pemangsa dan satu pemangsa. Lalu terjadinya dengan adanya faktor-faktor seperti kematian dan keracunan. Setelah dari tiga persamaan tersebut, kita dapat mendapatkan persamaan keempat dengan sistem persamaan diferensial non-linear. Kita juga setelah mendapatkan persamaan keempat, kita bisa mensubstitusikannya menjadi persamaan kelima. Lalu kita aja dapat persamaan ke-6 dan persamaan ke-7. Setelah itu, kita akan mendapatkan teorema baru. Teorema tersebut adalah solusi dari sistem 7 dari model-model yang telah dibentuk. Untuk teorema-teoremanya mungkin bakal dilanjutkan lebih mudah dilihat dalam diagram pada sistem numerik. Sistem numerik, model simulasi numerik. Simulasi model dilakukan dengan menggunakan software Maple. Simulasi ini bertujuan untuk melengkapi hasil-hasil yang diperoleh secara analisis pada bab sebelumnya.
Pada bagian ini, dilakukan simulasi titik equilibrium untuk mengetahui perilaku dinamik penyesalan sistem persamaan ketujuh dalam jangka waktu yang lama di sekitar titik equilibrium tersebut. Dalam simulasi model mangsa-pemangsa, dengan 2 pemangsa dan 1 mangsa di lingkungan beracun ini digunakan werang batang padi coklat sebagai mangsa, sedangkan Menocilius sexmaculatus sebagai pemangsa pertama dan kepik mirip sebagai pemangsa kedua. Simulasi model matematika mangsa-pemangsa ini pada sistem persamaan ketujuh menggunakan nilai parameter berdasarkan Alebrahim G. dan Abu Hasan Y. 2012 dan Kartikey Gorai A. dan Jana SW 2012. Adapun nilai-nilai parameter yang digunakan adalah M sama dengan 0,1, U sama dengan 0,2, W sama dengan 0,65, C1 sama dengan 0,08, C2 sama dengan 0,05, alpanya adalah 1,41, beta sama dengan 1,5, E1 sama dengan 0,8, E2 sama dengan 0,7, H1 sama dengan 0,005, H2 sama dengan 0,004, dan mu sama dengan 0,5. Dan diambil nilai awalnya sebagai berikut. X0 sama dengan 0,5, Y0 sama dengan 0,2, Z0 sama dengan 0,2. Parameter E1 dan E2 merupakan parameter yang sangat penting karena termuat dalam fungsi respon dan respon numerik yang membentuk komponen utama dari model pemangsa-pemangsa. Permainan respon fungsi merupakan peranan penting dalam interaksi antara mangsa dan pemangsa. Ukuran parameter E1 dan E2 menyatakan efisien pengubahan konsumsi mangsa terhadap kelahiran pemangsa pertama dan kedua. Ada beberapa simulasi numerik yang berbeda yang dilakukan, yaitu yang pertama, pada gambar yang pertama, jika parameter mu sama dengan 0,95 dan parameter seperti yang telah diterapkan, diperoleh titik equilibrium TE1. Jika yang kedua, jika parameter mu-nya sama dengan 0,4 dan parameter lain seperti yang telah diterapkan, diperoleh titik equilibrium T2. Terus yang ketiga ini, nilai E2 ditetapkan 0,75, sedangkan E2 diubah-ubah untuk menunjukkan dampak efisien pengubahan mangsa terhadap kelahiran pemangsa dan keeksistensian dan kepeubahan dari salah satu pemangsa, diperoleh titik equilibrium TE3. Pada gambar keempat, nilai E1 ditetapkan 0,8, sedangkan nilai E2 diubah-ubah untuk menunjukkan adanya kecocokan hasil dari keeksistensian dan kepunahan dari pemangsa bergantung pada koefisien dari konferensi tersebut. Lalu yang terakhir adalah nilai E1 ditetapkan 0,8, sedangkan nilai E2 ditetapkan 0,75. Diubah-ubah untuk menunjukkan adanya kecocokan hasil dan keeksistensian dan kepunahan dari pemangsa bergantung pada koefisien dari konversi tersebut. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pada pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa
Dalam penelitian ini memberikan model mangsa-pemangsa dengan 2 pemangsa dan 1 mangsa dengan penerapan racun. Dengan respon pemangsanya menggunakan fungsi respon Holding tipe 2 dan laju pertumbuhan mangsa dan pemangsa memenuhi fungsi logistik. Untuk sistemnya tadi di sistem 9 memiliki 5 titik equilibrium. Kestabilan titik equilibrium sistem 9 dianalisis hanya kestabilan lokal. Kemudian pada simulasi ini, ketiga populasi akan tetap bertahan hidup ketika nilai dari tingkat efisiensi pengubahan konsumsi mangsa terhadap kelahiran pemangsa pertama dan kedua saling berdekatan. Adanya racun juga mempengaruhi penurunan ketiga populasi tersebut. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.